Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nabila dengan NIM 231091122 Jadi hari ini saya izin untuk menjelaskan sedikit terkait dengan organ sensoris, beberapa organ sensoris, terus juga ada nervus cranialis dan juga serta sistem saraf pusat beserta sedikit pathway-nya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Mungkin hal pertama yang dapat kita bahas yaitu adalah organ sensoris terlebih dahulu. Jadi organ sensoris atau panca indera manusia itu kan sebenarnya ada enam, ada penglihatan, penciuman, terus ada pendengaran, lalu ada dan lain-lainnya. Hari ini saya izin untuk menjelaskan tiga hal tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Ada penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Langsung saja. Bentar. Oke. Jadi, kita tahu bahwa semisal indera penglihatan itu adalah organ yang digunakannya itu adalah bagian mata kita. Manusia mempunyai satu pasang mata atau dua buah mata untuk penglihatannya. Oke, langsung saja kita lihat dari anatomi bagian luar dari mata. Di sini, kita punya yang namanya alis. Alis atau bahasa Inggrisnya adalah eyebrow. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menahan apabila ada kotoran dari atas atau semisal keringat dari atas. Kan kita tuh biasanya berkeringat dari kepala sini kan, dari kepala terus nanti turun. Nah, fungsinya alis ini untuk menahan agar apa? Agar si keringatnya itu tidak bisa langsung masuk ke dalam mata kita. Jadi sebagai proteksi lah istilahnya. Lalu lanjut di sini adalah bulu mata kita. Kita punya bulu mata atas dan bawah. Fungsinya apa? Fungsinya kurang lebih sama kayak alis tadi sebagai proteksi, tapi di sini dia kayak lebih aware lagi gitu. Dia misalnya kayak contohnya unta ya. Unta itu kan dia punya bulu mata yang panjang. Dia itu hidup di gurun pasir. Yang dimana kita tahu kalau semisal gurun pasir itu kan pasirnya itu kan kecil-kecil, terus kadang-kadang berangin juga. Otomatis fungsinya bulu mata panjangnya itu kan untuk melindungi matanya itu dari serbuk-serbuk pasir yang terbawa oleh angin sehingga pasirnya itu tidak bisa masuk ke dalam matanya gitu untuk meminimalisir masuknya benda asing ke dalam mata. Itu salah satu fungsi dari si bulu mata tadi. Di bagian belakang bulu mata itu kita ada semacam punya kulit nih. Yang ini, yang di bagian bulu mata ini ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Ini disebut dengan palpebra. Karena ada dua tadi, dia jadinya kalau yang di atas ini disebut dengan palpebra superior, sedangkan yang di bawah ini disebut dengan palpebra inferior. Oke. Yang ini garisnya ini, garis di bawahnya ini, yang ini sama yang ini ya, itu disebut dengan visura palpebra. Oke, visura palpebra. Terus kan dia punya sudut nih. Ada di ujung sini dan juga ada di ujung sini. Karena ini arahnya medial, maka disebut dengan komisura lateralis. Komisura lateralis. Dan juga karena di sini arahnya lebih medial, ini tadi lateral, teman-teman. Sedangkan yang ini adalah medial, maka disebut dengan komisura medialis. Oke. Di sini juga terdapat sebuah lubang yang disebut dengan Carancula lacrimalis. Nih, yang di sini. Ini Carancula lacrimalis. Lanjut. eh itu kan tadi bagian luarnya. Kita sekarang masuk ke bagian dalam, khususnya adalah bola matanya. Bola mata atau bisa disebut dengan bahasa anatominya adalah bulbus oculi. Untuk bagian terluar terlebih dahulu, itu disebut dengan epithelium anterius. Yang ini epithelium anterius. Yang dimana kalau semakin ke belakang itu disebut dengan tunica conjunctiva bulbi.
tunika conjunctiva bulbi. Jadi ke sini tunika conjunctiva bulbi, sedangkan ke sini naik ke sini itu disebut dengan epithelium anterior. Selanjut ke sini lagi tunika conjunctiva bulbi. Selanjutnya di bagian bawahnya, yang bagian putih ini itu disebut dengan ini, kornea. Ada kornea. Ada kornea, teman-teman. Nah, ini bagian yang ini disebut dengan kornea. Akan tetapi di antara kornea dan juga epithelium anterius nih, kan bentar. Kan epithelium anterius itu kan yang ini. Aduh. Epithelium anterius kan yang bagian ini. Nah, di bagian dalam sini yang di antara si kornea itu disebut dengan lamina limitans anterior. Lamina limitans anterior. Sedangkan yang ini nih di belakang si kornea itu disebut dengan lamina limitan posterior. Jadi di sini lamina limitan anterior, sedangkan yang di sini tadi lamina limitan posterior. Baik, baik, kita lanjut. Itu kan tadi udah ke bagian lapisannya. Nah, bagian yang zona putih ini apa? Disebut dengan apa? Nah, bagian putihnya tadi disebut dengan yang di belakang si lamina limitan posterior tadi itu disebut dengan mana? Disebut dengan kamera anterior bulbi. Jadi ya ini dari sini ke sini nih itu disebut dengan kamera anterior bulbi. Oke. Sedangkan yang di bagian sini nih putih-putih yang di belakang ini itu disebut dengan kamera posterior bulbi. Kamera posterior bulbi. Nah, pemisahnya apa antara anterior dan juga posterior? Yaitu ini. Ada yang namanya iris. Nah, iris ini lagi, dia terbagi lagi menjadi dua fasies. Ada fasies anterior dan juga ada fasies posterior. Jadi tadi di sini ada kamera anterior bulbi, kamera posterior bulbi dipisahkan oleh iris dengan dua fasies. Yang pertama ada fasies anterior dan juga yang kedua ada fasies posterior. Lalu bagian yang ini apa? Yang bagian ini adalah lensanya. Oke, ini adalah lensanya. Sedangkan yang ini adalah zona ciliarisnya. Baik. Terus ini adalah fasies posterior dari si lensanya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nah, untuk otot-ototnya apa aja yang menggerakkan si bola matanya ini? Yang pertama ini kalau kita lihat secara lateral, teman-teman. Yang pertama itu kalau semisal nih kita lihat dari atas, itu disebut dengan musculus levator palpebra superius. Musculus yang ini ya, yang ini disebut dengan musculus levator palpebra superius. Kenapa disebut dengan musculus levator palpebra superius? Karena dia terletak di belakang palpebra dan juga terletak di atas dan juga fungsinya untuk mengangkat palpebra kita. Jadi sebagai menutup buka apa namanya kelopak mata kita. Lalu di sini juga ada musculus rectus superius karena di bagian atas ini disebut dengan musculus rectus superius. Terus juga di sini ada musculus rectus lateralis ya. Di sini ada musculus rectus lateralis, lalu di sini juga ada musculus rectus inferior. Nah, fungsinya musculus rectus ini apa? Kan tadi ada superior, ada lateralis, ada inferior, dan nanti juga bakalan ada medialis. Fungsinya itu untuk apa? Itu untuk menggerakkan si bola matanya. Kalau yang musculus levator palpebra superioris tadi, itu kan fungsinya untuk mengangkat atau menggerakkan si kelopak mata kita atau si palpebranya. Sedangkan untuk yang musculus rectus ini dia memang untuk menggerakkan si bola mata kita. Makanya kita itu bisa melihat ke bagian kanan, ke bagian kiri, ke bagian atas dan juga ke bagian bawah. Itu dibantu oleh otot-ototnya gitu. Nah, lalu di sini nih kalau misal kita lihat dari atas ya teman-teman.
Di sini tadi ada ini, ada ini musculus rectus medialisnya tuh yang ini tadi ya, terus ini yang lateralis, ini yang superior, terus ini yang inferior gitu kan. Nah, mana ya? Nih di sini kan dia ada musculus transversalis kalau nggak musculus obliquus inferior. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat ke bagian apa namanya serong gitu nah, ke sini, ke sini. Jadi kan kalau semisal rectus itu kan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi nih kalau di sini ya kita gambar di sini. Kalau semisal nih, kalau semisal rectus itu kan ke sini sama ke sini. Ini rectus untuk si rectus. Tapi kalau semisal si musculus obliquus, dia itu fungsinya tuh untuk ke sini. Ini rectus ya, nih kita tandain bulat ini rectus, digerakkan oleh rectus. Sedangkan ke bagian sini, ke bagian sini, itu dibantu sama musculus obliquus. Yang ini ya. Ini kita tandai dengan segitiga. Ini dibantu dengan musculus obliquus namanya. Nah, jadi fungsinya untuk serong kanan, serong kiri gitu. Fungsi dari si musculus obliquus inferior. Mungkin lanjut di sini. Selain ada otot-otot, ada nervus-nervus dan juga yang lain-lain di apa namanya di dekat bola mata kita tuh juga ada yang namanya si glandula lacrimalis. Nah, glandula lacrimalis ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk agar mata kita itu tetap terjaga lembab gitu. Makanya kan kita itu kan bisa nangis, terus bisa mata kita tuh bisa basah, bisa tetap lembab lembab itu ya karena produksi dari si glandula lacrimalis. Nah, gimana prosedurnya atau pathway atau eh, cara kerjanya gitu kan? Di sini aku bakalan jelasin terkait dengan bagaimana sih seseorang tuh bisa nangis gitu kan. Karena kan air mata juga pastinya juga diproduksi dari si glandula lacrimalis ini. Nah, yang pertama nanti air mata itu bakalan diproduksi di sini. Yang namanya itu ada glandula lacrimalis. Setelah diproduksi nih, kita dapatkan hasilnya itu bakalan disalurkan ke yang namanya ductus lacrimalis untuk menuju ke area hidung. Jadi dari sini ke sini nih, itu ada yang namanya ductus lacrimalis. Nah, setelah dari ductus lacrimalis itu, dia bakalan menuju ke namanya adalah punctum lacrimalis. Nih, punctum lacrimalis. Pokoknya ke bagian celah yang ada di sini nih. Kayak lubang gitu. Untuk apa fungsinya? Untuk membasahi bagian mata atau mengeluarkan air matanya. Itu yang pertama. Itu untuk mengeluarkan air matanya. Nah, sisa-sisaan tadi atau semisal ada air mata yang berlebih gitu kan, itu bakalan kita teruskan ke yang namanya kanalis lacrimalis yang ini ya. Ini nama sebut dengan kanalis lacrimalis superior dan juga kanalis lacrimalis inferior. Setelah melewati kanalis lacrimalis, dia bakal menuju yang namanya saccus lacrimalis. Nih, dia bakal menuju ke saccus lacrimalis. Setelah dari saccus lacrimalis, dia bakalan turun ke bawah menuju ke bagian sini yang akan menuju disebut dengan ductus nasolacrimalis. Kan kita tahu ductus berarti semacam saluran. Nah, salurannya ini menuju mana? Salurannya itu bakalan menembus ke hidung kita sehingga air matanya itu bakalan bercampur dengan mukus yang ada di hidung. Untuk makanya kalau semisal kita nangis kan makanya mukus kita bakalan lebih encer, makanya ingus kita tuh bakalan keluar. Itulah cara kenapa kita bisa nangis dan juga bisa mengeluarkan mukus dari hidung kita. Oke, tadi untuk indera penglihatan sudah, kita lanjut ke indera pendengarannya. Kita tahu bahwa semisal indera pendengaran yang kita gunakan itu adalah telinga. Kita punya satu pasang telinga di kanan dan juga di kiri. Mungkin untuk telinga sendiri itu bahasa anatominya itu disebut dengan auricularis. Kita bahas anatomi bagian luarnya terlebih dahulu. Mungkin di sini eh, yang aku highlight aja mungkin yang beberapa yang penting aja yang bakal aku sebutin. Kalau semisal kalian pengen lebih tahu lagi terkait dengan apa namanya setiap sekat-sekat setiap jenis-jenis ini kalian bisa baca sendiri aja. Nah, untuk bagian yang ini nih, bagian luar ini itu disebut dengan helix.
disebut dengan helix. Terus yang ini sedangkan lekukan yang di dalam sini nih, itu disebut dengan anti-helix. Lalu di sini itu kan ada semacam apa otot atau semacam kulit ya, kulit berlebih. Itu disebut dengan lobulus auricula. Lobulus auricula. Oke. Lalu di sini nih semacam ada kayak gini. Itu disebut dengan tragus. Lalu di sini kan karena dia di depan maka ada di incisura anterior. Lalu di sini ada rongga ya, ada rongga disebut dengan capitas concha. Ya. Lanjut, oh ya, FYI, telinga itu dibagi menjadi tiga. eh Telinga itu kan dibagi jadi tiga. Ada telinga luar, terus ada telinga tengah, dan juga telinga dalam. Oke, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar tadi udah kita bahas sebelumnya yang bagian ini itu disebut dengan telinga luar. Untuk telinga tengahnya itu yang mana? Telinga tengahnya itu yang dari sini sampai ke bagian membran timpani. Nah, ini adalah si telinga tengahnya. Oke. Lalu untuk telinga bagian dalam itu dari sini sampai seterusnya. Nah, itu disebut dengan telinga dalam. Untuk telinga tengah itu komponennya apa aja? Yang pastinya itu ada kanalisnya, ada salurannya di sini. Terus di sini ada membran timpani ya. Membran timpani kan terbagi menjadi dua sisi, ada sisi sebelah sini dan juga sisi sebelah sini. Lanjut ke pembahasan ke bagian telinga dalamnya. Di sini ada tiga tulang ya teman-teman. Yang pertama itu ada tulang malleus, dilanjutkan dengan tulang incus, dilanjutkan dengan tulang stapes. Eh, Terus apa namanya? Lanjut di sini juga bakal ada oval window. Lalu di sini ada si vestibularnya atau kanal semicircular. Terus di sini ada si cochlearisnya atau cochlea-nya ya. Nah, kini kita lanjut lagi ke indera otot-otot yang ada di bagian telinga. Yang pertama di bagian sini ada musculus auricularis superior karena dia terletak di atas telinga. Lalu di sini ada musculus helicis major. Dilanjutkan dengan musculus auricularis anterior karena dia berada di depan. Lalu ada musculus helicis minor di bagian dalamnya. Lalu ada musculus tragicus. Dilanjutkan dengan musculus antitragicus. Sebelahnya sebenarnya kurang lebih sama, tapi tambahan di sini ada musculus obliquus auricula. Dan juga ada musculus auricularis posterior, serta ada musculus transversus auricula. Nah, lanjut, tadi kan bahas ke ototnya. Ini aku bakalan bahas untuk ke bagian nervus-nervusnya. Yang pertama itu ada nervus spatialis. Yang ini adalah nervus spatialis. Nah, si nervus spatialis ini gak cuman satu jalur aja, tapi dia juga bakalan menjadi beberapa cabang. Yang pertama itu ke sini, sehingga menjadi disebut dengan nervus spatialis lagi ya. Namanya tetap di sini. Tapi dia juga bakalan bercabang ke sini nih, ke bagian bawah sini. Yang disebut dengan nervus petrosus major. Nervus petrosus major. Nanti nervus petrosus major ini bakal lanjut terus hingga membentuk seperti anyaman-anyaman, membentuk seperti serabut-serabut yang disebut apa? Yang disebut dengan flexus caroticus internus. Flexus caroticus internus. Nah, itu satu cabang dari si nervus spatialis tadi. Lanjut ke cabang kedua, nih bakal naik kayak gini, jadi turun ke sini. Nah, yang turun ini disebut dengan apa? Disebut dengan korda timpani. Sedangkan bagian yang ini yang naik ke sini itu disebut dengan nervus carotico-tympanicus atau flexus caroticus internus. Oke. Nah, selanjutnya dia juga bakalan bercabang ke sini ya yang disebut dengan nervus auricularis posterior. Nah, ini nervus auricularis posterior. Lanjut.
Hmm, kita ke bagian ini. Di sini ada nervus vagus juga sebenarnya. Nervus vagusnya itu juga bakalan bercabang. Di sini yang pertama itu cabang yang ke bagian samping sampai ke sini. Itu disebut dengan nervus ramus auricularis. Ramus auricularis. Lalu selanjutnya dia bakalan naik ke atas sini. Yang pertama ini disebut dengan nervus tympanicus. Lalu yang kedua ini disebut dengan flexus tympanicus. Oke. Nanti si nervus tympanicus ini bakalan berjalan lagi sehingga menjadi nervus petrosus minor. Oke. Oke, lanjut untuk rutenya, fisiologinya seperti apa. Aku bakalan bahas secara singkat aja. Kenapa kita bisa menangkap sebuah suara, bisa mengenali sebuah suara. Yang pertama di sini ada auricularis kan, ada auricularis atau kuping telinga kita. Fungsi dari auricularis itu dia adalah menangkap gelombang suara, mengumpulkan gelombang suara yang ada sehingga bisa diteruskan ke dalam ke bagian telinga tengah. Nanti dia bakalan terkena si membran timpani ini sehingga yang awalnya gelombang suara itu bakal diubah menjadi kalau nggak salah itu gerakan mekanik ya. Nah, gerakan mekaniknya itu akan menggerakkan dari tiga tulang tadi, ada malleus, incus, dan juga stapes. Karena si stapesnya ini bakalan bergerak, sehingga dia itu bakalan menggoyang-goyangkan si oval window-nya di sini. Jadi di sini kan ada oval window. Nah, jadi dia bakalan bergetar juga si oval window-nya, sehingga cairan yang di dalam sini itu juga bakalan bergerak. Sehingga yang awalnya gerakan mekanik akan menjadi si gelombang cairan. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, dia berkeliling di kokleanya ini, dia yang awalnya gelombang cairan, dia akan berubah menjadi airwave atau gelombang udara. Eh, Pokoknya dia akan berubah menjadi gelombang udara sehingga tembus ke sini sehingga si suara kita itu juga dapat dikenali. Oke, mungkin kita lanjut ke indera penciuman. Eh, kita tahu bahwa semisal indera penciuman itu adalah hidung kita. Jadi di sini aku bakalan bahas terkait dengan anatomi bagian luarnya terlebih dahulu. Yang pertama di bagian sini tuh ada bridge. Yang ini, yang ini nih disebut dengan bridge. Terus di bagian bawahnya itu disebut dengan dorsum nasi. Di sini dorsum nasi. Lalu bagian sini nih adalah ala nasi. Lalu untuk bagian rongganya ini disebut dengan cavum nasi. Lalu di sini ada nares anteriornya juga. Nah, kita bakalan masuk ke bagian dalam hidung ya teman-teman. Jadi setelah kita masuk, kita akan bertemu dengan silia-silia atau rambut-rambut ya di sini. Fungsinya rambut-rambut itu untuk apa? Untuk sebagai penyaring benda asing yang masuk ke dalam hidung kita. Jadi dia bakalan disaring di sana, ditahan di sana agar tidak bisa masuk ke bagian lebih dalam lagi gitu kan. Kalau misal ada berarti nanti dia bakalan terjadi bersin gitu. Itu apabila misal udah sampai ke bagian leher kita. Tadi di sini ada di tempat rambut-rambut itu disebut dengan vestibulum nasi. Naiknya ada limen nasi. Terus di sini ada semacam kantong-kantong ya teman-teman. Kantong-kantongnya ini disebut dengan konka. Konka nasalis superior, konka nasalis media, konka nasalis inferior. Di antara konka-konkanya tadi dia semacam ada celah gitu kan. Yang ini nih, yang ini juga sama ini itu disebut dengan meatus. Jadi ada meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Oke, kita bakalan bahas nervus-nervusnya. Jadi untuk nervus-nervusnya sendiri, di sini ada beberapa sebenarnya. Tapi mungkin yang paling berperan itu juga adalah si nervus olfactorius. Ini disebut dengan nervus olfactorius. Dan juga ini disebut dengan bulbus olfactorius. Pokoknya satu yang ini nih disebut dengan olfactorius. Yang dimana fungsinya untuk menginervasi bagian hidung kita. Hmm. Terus di sini juga ada nervus ethmoidalis anterior ya teman-teman. Nih ke bagian depan hidung itu disebut dengan nervus ethmoidalis anterior.
Lalu di sini juga ada nervus maxillaris. Nih, sampai sini. Itu nervus maxillaris. Nah, kan di sini yang ini nih disebut dengan nervus palatinus mayor. Dan juga ada ini disebut dengan nervus alveolaris superior untuk gusi ya, teman-teman. Lalu di sini ada infraorbitalis, rami nasalis, nasales interni. Mungkin kurang lebih juga sebelahnya ya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, untuk bagian organ sensoris kita mungkin cukup untuk sampai tiga di sana aja. Tadi ada penglihatan, ada pendengaran, dan juga penciuman. Aku bakalan liatin ke kalian untuk secara 3D-nya seperti apa. Nah, untuk 3D-nya, kita ke bagian mata dulu. Bisa kita lihat nih. Nih, untuk bentukannya tuh seperti ini, teman-teman. Ada nervus, terus ada otot-otot di sekitarnya, lalu juga ada si glandula lacrimalis, serta ada sakusnya gitu kan. Pokoknya seperti ini. Ada banyak sekali ramus-ramus atau serat serabut-serabut dari nervus-nervusnya untuk menunjang pergerakan dari mata kita gitu kan. Oke, mungkin lanjut. Aduh, mungkin lanjut ke bagian telinga. Untuk bagian telinga nih, kita bisa lihat seperti ini. Ada yang ini adalah membran timpani, ini ada cochlea, di sini ada malleus, ya. Di sini ada incus dan juga ada stapnosnya di bawah sini. Yang ini adalah semi semicircular canals, ya. Lalu ini ada nervus-nervusnya. Nervus yang berperan apa? Tadi nervus facialis, ya. Dan juga ada nervus lain-lainnya. Oke, mungkin untuk organ sensoris cukup sampai di sana. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang 12 nervus cranialis. Ini adalah nervus-nervus yang sangat berperan penting ya, teman-teman. Semua nervus itu berperan penting, tapi ini merupakan salah satu penunjangnya gitu untuk organ panca indera kita dan lain-lainnya lah. Jadi yang pertama itu, yang bagian pertama, nervus pertama paling depan itu disebut dengan nervus olfactorius. Nervus olfactorius. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk penciuman ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bawah dari si nervus olfactorius itu dia terdapat yang namanya nervus opticus. Nervus opticus. Fungsinya untuk apa ini? Bisa dilihat untuk penglihatan ya teman-teman. Untuk penglihatan. Di bawah dari si nervus opticus, di sini ada yang namanya nervus oculomotorius. Nervus uh, oculomotorius ya teman-teman. Nah, nervus oculomotoris itu fungsinya adalah untuk menggerakkan mata dan juga pupil pupil refleks. Selanjutnya di sampingnya di belakangnya lagi ada yang namanya nervus trochlearis. Nervus trochlearis dia juga fungsinya untuk menggerakkan si mata kita. Lalu turun ke bawah ada di kanan dan kiri juga pastinya ini adalah sepasang disebut dengan nervus trigeminal. Nervus trigeminal yang biru ini ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mimik wajah dan juga untuk mengunyah. Lalu selanjutnya di sini yang bagian tengah ini disebut dengan nervus abducens. Kurang lebih sama kayak troklear tadi, fungsinya adalah untuk menggerakkan si mata kita. Lalu turun ke bawah nih yang bagian oranye ini disebut dengan nervus facialis. Itu kurang lebih sama fungsinya untuk menggerakkan muka kita dan juga untuk lidah kita, untuk perasa gitu. Lalu lanjut ke bagian yang warna merah ini, ada di kanan kiri juga, itu disebut dengan nervus vestibulocochlearis. Fungsinya untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Jadi fungsi si vestibulocochlearis tadi untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Lalu di sini di bawahnya lagi ada nervus glossopharyngealis. Nervus glossopharyngealis. Untuk apa? Untuk tenggorokan, untuk perasa dan juga untuk mengunyah. Lalu lanjut di bawahnya warna ungu ini nervus vagus, fungsi untuk gerakan, untuk sensasi dan juga organ-organ di perut kita. Lalu di sini ada yang ini nih
disebut dengan nervus hipoglosal untuk gerakan, untuk sensasi, dan juga untuk organ-organ yang ada di dalam perut kita. Mungkin tadi untuk 12 nervus cranialis, selanjutnya kita bakalan bahas tentang sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu terbagi menjadi dua. Ada si otak dan juga ada si medula spinalis. Yang pertama ini aku bakalan bahas terkait dengan otak terlebih dahulu. Jadi otak itu dibagi dengan beberapa lobus. Ada satu, dua, tiga, empat. Yang pertama di bagian depan, karena dia di bagian depan maka disebut dengan lobus frontalis. Lalu di bagian tengah ini itu disebut dengan lobus parietalis. Lalu di bagian belakang yang warna kuning ini disebut dengan lobus occipitalis. Sedangkan yang di samping ini, yang warna hijau ini disebut dengan lobus temporalis. Oke, next. Nah, di setiap lobus-lobusnya itu juga bakalan dibagi-bagi lagi. Kenapa dibagi-bagi lagi? Karena dia ada yang tonjolan dan juga ada yang semacam saluran, semacam celah. Yang tonjolan-tonjolan itu disebut dengan girus, sedangkan celah atau salurannya itu disebut dengan sulcus gitu. Tadi kita tahu bahwa ini kan bagian mana ya? Ini bagian sentralnya ya. Ini bagian sentral frontalisnya. Ini bagian frontalis, dia terdiri dari frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus presentralis, gyrus frontalis inferior, sama giri orbitalis. Sedangkan yang parietalnya itu dari sini nih. Kalau nggak salah tuh segini. Nah, ada gyrus postcentralis, lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior gitu kan. Nah, sedangkan yang di samping sini itu adalah bagian lobus temporalis. Ada gyrus temporal superior, medius, dan juga inferior. Sedangkan bagian yang sedikit ini disebut dengan ada beberapa bagian dari gyrus occipitalis ya. Di sini ada sulcus parieto occipitalis di mana pemisah antara lobus parietal dan juga occipital. Terus di sini ada sulcus centralis di mana pemisah antara lobus frontalis dan juga lobus parietal. Lalu di sini ada sulcus et fossa lateralis cerebri yang juga merupakan pemisah antara lobus temporalis dan juga parietal serta frontalis. Mungkin lanjut, ini bagian-bagian dalamnya ya teman-teman bisa dilihat aja. Ada gyrus cinguli juga, terus di sini ada genu, ada rostrum, ada truncus, sama ada splenium. Splenium. Ini juga ada uncus ya teman-teman. Lanjut ke bagian medula spinalis. Kan tadi kita udah bahas tentang otak, sekarang ke medula spinalis. Sebenarnya medula spinalis ini singkat aja. Medula spinalis itu adalah semacam tempat fungsi dari refleks. Jadi semisal kita refleks itu diprosesnya itu di medula spinalis. Ini kita bisa tahu untuk dia terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama itu ada segmen servikal, segmen torasikal, segmen lumbal, terus ada segmen sakrum juga ya sakral gitu kan. Di sini bisa dilihat di situ ada sulcus posterolaterales yang ini, ada sulcus medianus posterius, ada fonicus posterior gitu kan. Terus yang ini ada cauda equina. Ini di sini di bagian atasnya ada medulla oblongata, ada pons juga sama nanti di atas juga ada gitu kan. Untuk pokoknya ini semacam penghubung antara otak dan juga medulla spinalis. Terus di sini ada intumescentia cervicalis, lalu di sini ada funiculus lateralis, ada funiculus anterior, terus ada intumescentia lumbosacralis, ada conus medullaris. Dan untuk medulla spinalis singkat aja. Nah, di sini aku bakalan bahas terkait dengan pathway-nya. Mungkin di sini udah dijelasin juga di bawahnya. Mungkin aku bacain juga. Yang pertama itu asumsi yang beredar saat ini adalah bahwa motivasi aktivitas motor dari dalam atau impuls aksi motorik awal itu dimulai dari si sistem limbik. Jadi semuanya itu dimulai dari sistem limbik. Nah, dari tempat ini, impuls mencapai area asosiasi, misalnya di korteks prefrontal. Jadi dari sistem limbik dia bakal lanjut ke area asosiasi dan rencana kerja strategik untuk gerakan ini pun tercipta. Jadi yang awalnya itu impuls aksi sehingga diubah menjadi rencana aksi, lalu
pewujudan pemerlukan peran area motorik sekunder yang akan merencanakan secara rinci gerakan yang diinginkan dan menghaluskan program gerakan tersebut melalui umpan balik dari cerebellum dan juga ganglia basalis. Jadi nanti di bagian area motorik sekunder ini bakalan diprogramkan ya teman-teman. Setelah fase perencanaan tadi dari gerakan yang diinginkan selesai, program gerakan yang telah dimodulasi kemudian disampaikan ke talamus. Jadi nih bakal disampaikan ke talamus dan dari tempat ini menuju area motorik, khususnya di korteks motorik yang mengeluarkan sinyal mengenai awal fase eksekusi. Jadi awal mula fase eksekusi itu di korteks motorik ya teman-teman. Lalu traktus piramidalis berasal di korteks motorik dan terproyeksi ke dalam medula spinalis. Tempat informasi akan mencapai otot, gitu kan? Nuclei olivares inferiores dan cerebellum menerima salinan program pergerakan guna memicu modulisasi dan atau koreksi terhadap aksi motorik dalam waktu yang tepat. Selain itu terdapat lengkung umpan balik sensorik, ya teman-teman, yang begitu luas di antara sistem reseptor perifer dan semua struktur yang terlibat dalam program pergerakan untuk memastikan aksi motor itu berjalan dengan mulus. Mungkin eh, segitu aja untuk pathway untuk dari motoriknya ya teman-teman dari si sistem saraf pusat. Mungkin dari aku segitu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Mungkin bisa dikoreksi lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.